Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Alifuddin dari jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya bertujuan membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pancasila, tugas UAS. Tugasnya yang berupa mewawancarai salah seorang tokoh inspiratif di daerah masing-masing. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber. Kita langsung saja bertanya-tanya kepada beliau. Yang pertama, nama Bapak siapa? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, usia 34 tahun. Kebetulan saya tinggal di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Bapak Yudi ya, saya panggil. Emang asal Sukabumi atau dari mana? Dan Bapak ini kan sudah berjualan. Nah, berjualannya sudah berapa lama? Iya, kalau domisili mah Sukabumi, cuman aslinya dari Klaten, Jawa Tengah. Alhamdulillah, kalau untuk berdagang sebenarnya udah lama juga sih, sekitar 10 tahun. Cuman karena statusnya adalah sebagai karyawan, jadi bukan dagang pribadi. Untuk dagang pribadi baru sekitar 4 tahunan lah gitu. Terus barang-barang apa saja yang Bapak dagangkan atau berjualan itu? Kalau yang dari perusahaan, kebetulan kita menjual sarana pendidikan, jadi seperti buku, mebeler, dan berbagai barang yang dibutuhkan oleh sekolah dan kantor. Jadi sasarannya adalah di sekolah-sekolah sama di kantor. Kalau untuk yang pribadi, kita jualan kaos, jaket, dan kebutuhan harian lah. Berapa modal awal Bapak untuk perjualan yang pribadi? Karena kita sistemnya adalah distribusi ataupun reseller, sehingga kita tidak memerlukan banyak modal untuk kita kembangkan. Jadi kurang lebih ya dengan modal 500 sampai 1 juta pun kita bisa jalan. Nah, apakah hasil dari berjualan tersebut sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari Bapak dan keluarga? Kalau dibilang cukup sih sebenarnya kurang. Karena yang namanya hidup itu kan ya kebutuhan pasti banyak. Tapi bagaimana manajemen kita supaya hasil dari berjualan itu bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, bagaimana cara Bapak untuk menarik perhatian para konsumen? Selain berjualan, kita biasanya dengan sharing. Nah, jadi kan setiap manusia, setiap orang itu pasti punya yang namanya masalah ya. Sehingga dari mereka punya masalah, ketika kita bertemu sama konsumen, lagi kita sharing, itu insya Allah kadang ada solusi yang sebenarnya mereka cari tapi nggak ketemu. Akhirnya ketika sharing, alhamdulillah mereka menemukan solusi tersebut. Nah, suka duka Bapak selama berjualan ini? Sukanya alhamdulillah banyak. Sukanya banyak, jadi bisa punya banyak teman, terus bisa membantu banyak orang. Terkadang yang menjadi gondok ya. Menjadi gondok itu ketika kita misalnya ketemu sama orang, kita menjual sesuatu ke orang, kita belum sempat disuruh masuk tapi sudah
seakan-akan diusir. Itu. Jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah, kalaupun misalnya kita menawarkan sesuatu, ketika kita sudah disambut baik, itu adalah sesuatu yang yang kita rasakan senang gitu, meskipun mereka tidak langsung membeli produk yang kita jual. Nah, Bapak Yudi ini selain berjualan atau berusaha juga, beliau juga mengajar ngaji anak-anak di daerahnya. Nah, apa yang memotivasi Bapak mengajar ngaji anak-anak di daerah Bapak ini? Ya, gimana ya? Karena ya kita tahulah mungkin anak-anak yang masih kecil seperti ini kan butuh bimbingan dari kita. Mungkin dari pihak orang tuanya ataupun dari pihak lingkungannya emang belum banyak yang menyediakan atau peduli dengan mereka, sehingga kita berusaha untuk berbagi ilmu yang kita miliki supaya bisa diterapkan oleh anak-anak ini semua. Nah, menurut Bapak Yudi, seberapa penting sih pendidikan agama bagi anak-anak? Pendidikan agama sangat penting ya, karena dengan agama kita bisa terarah lah ya. Kita bisa terarah, minimal kita tahu siapa diri kita, siapa pencipta kita, sehingga apa yang kita lakukan itu insya Allah akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang pencipta kita. Nah, apakah ada sosok tokoh yang menjadi motivasi untuk Bapak dalam berwirausaha dan mengajar ngaji ini? Alhamdulillah, kalau untuk tokoh yang pastinya kita sudah tahu siapa itu, yaitu Rasulullah SAW. Selain beliau ini panutan kita, beliau juga entrepreneur yang sukses, sehingga dari kecil beliau sudah diajarkan berwirausaha, sehingga dalam usia yang masih muda beliau sudah sukses, dan alhamdulillah semua ilmu yang beliau ajarkan bisa kita tiru. Pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak Yudi untuk masa depan bisnis serta anak-anak yang mengaji ini? Harapan kami adalah mudah-mudahan anak-anak ataupun kita semua yang ada di sini ya khususnya itu bisa menjadi wirausaha yang Islami, ya, wirausaha yang Islami. Kita dikasih akal untuk berpikir serta dikasih indera untuk bekerja, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa meniru akhlak Rasulullah dan segala sesuatu yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Masya Allah, sudah kita dengar perjuangan Bapak Yudi dalam berusaha dan juga mengajar ngaji anak-anak di daerahnya. Sangat memotivasi bagi kita, terutama mahasiswa yang masih muda, bisa kita terapkan di daerah kita masing-masing apa yang Bapak Yudi lakukan. Yang Bapak Yudi lakukan juga sesuai dengan pengamalan Pancasila, nilai Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mau kita berprofesi sebagai guru, pengusaha atau apapun, tetap tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya, Miftah Alifuddin. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Bila adanya salah, datangnya dari saya sendiri dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.